Yo halo guys, balik lagi dengan gua di channel Invigorated Project. Pada video kali ini, gua akan mereview episode terbaru Majono Tabi-Tabi, yaitu episode 9, yang bisa dibilang ini menjadi episode paling dark dan best di animenya menurut gua. Di review kali ini, gua nggak akan membahas keseluruhan cerita dari episode 9, melainkan gua akan membahas beberapa hal menarik dari episode ini. Salah satunya, tangisan Elaina di episode ini. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk aja ke bahasannya. Episode 9 menampilkan cerita dari light novel Volume 3 Chapter 11 yang berjudul Long Standing Grief atau Retroactive Grief. Seperti yang gue bilang barusan, ini menjadi episode yang paling dark sekaligus paling best dalam animenya. Cerita dimulai dari Elaina yang ke sebuah negara, dan di situ ia kehabisan uang, dan dia pun mencari sebuah pekerjaan, dan ia menemukan pekerjaan yang menggiurkan yang asalnya dari Estelle. Pekerjaan itu ialah pergi bersama Estelle ke masa lalu, atau time travel, untuk menyelamatkan sahabatnya bernama Selena. Estelle membutuhkan Elaina untuk membagikan energi sihirnya kepadanya. Disinilah mereka dihadapkan pada sebuah tragedi yang ternyata Selena adalah pelaku pembunuhan berantai. Bisa dibilang dia adalah bocah psikopat. Ada beberapa hal menarik dari episode ini menurut gua. Pertama, yaitu seorang anak gadis bernama Selena. Selena adalah seorang anak gadis yang awalnya diceritakan kalau kedua orang tuanya dibunuh oleh perampok, dan ia pun diadopsi oleh pamannya, dan diceritakan juga ia membunuh pamannya karena tidak tahan terhadap perlakuan kasar dari pamannya, dan Selena pun menjadi pembunuh berantai karena itu. Tapi nyatanya semua itu salah. Saat Estelle dan Elaina kembali ke masa lalu, mereka akhirnya tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ternyata Selena lah yang membunuh kedua orang tuanya sendiri dan bukan perampok pelakunya. Hal itu tentu sangat mencengangkan bagi Estelle, yang faktanya Selena telah menjadi psikopat dan membunuh orang jauh sebelum kejadian orang tuanya terbunuh. Dan Estelle pun akhirnya putus asa karena ia tidak bisa menyelamatkan Selena, karena ternyata Selena memang sudah tidak waras sejak awal. Dan kedua, konsep time travel di cerita ini. Estelle telah berusaha sangat keras selama 5 tahun dengan terus mengorbankan darah dan mananya untuk menghasilkan sihir time travel ke masa 10 tahun yang lalu. Dan karena itu, ia telah mengorbankan banyak sekali mana. Itu membuat dia perlu bantuan seseorang untuk membantu menyuplai atau menyalurkan mana kepada dirinya saat kembali ke masa lalu. Karena ini adalah konsep time travel, singkatnya, walaupun mereka kembali ke masa lalu untuk merubah masa lalu, di mana Selena belum menjadi pembunuh saat itu tetap tidak akan merubah masa depan. Anggaplah dunia tempat mereka berasal adalah dunia A, dan mereka kembali ke masa lalu dunia A untuk merubah sebuah kejadian. Tapi hal itu bukan mempengaruhi masa depan dunia A, melainkan dunia B. Dunia A yang telah melenceng dari cerita asalnya, maka akan berubah, dan tidak akan menjadi dunia yang sama. Sehingga dunia A yang telah berubah tersebut akan menjadi dunia B. Jadi, alasan Estelle ingin kembali ke masa lalu adalah karena ia ingin membuat perasaannya menjadi lega, di mana ia ingin tahu apakah jika ia kembali ke masa lalu, Selena masih bisa diselamatkan atau tidak dari menjadi seorang pembunuh. Namun sayangnya, hal itu tidak bisa, karena ternyata Selena telah menjadi pembunuh lebih dari 10 tahun yang lalu. Lalu, hal ketiga dan terakhir yang menarik menurut gua yaitu tangisan dari Elaina. Tentunya, kita sudah pernah melihat tangisan Elaina di episode pertama. Tapi, tangisan kali ini 180 derajat berbeda dengan saat itu. Elaina menangis karena ia tidak bisa melakukan apa-apa saat tragedi berlangsung. Di sini kita diperlihatkan kalau Elaina ketakutan karena tragedi itu. Ia mengaku kalau mentalnya tidak kuat melihat semua hal sadis seperti itu. Dan karena hal itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ketidakmampuannya, ia pun menangis. Ia merasa takut dan sedih karena melihat sebuah tragedi, di mana Estelle dan Selena yang merupakan sahabat malah berusaha saling membunuh. Dan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia tidak mau menerima bayaran dari Estelle, karena ia sadar kalau ia tidak membuat kontribusi apapun pada pekerjaan itu. Hal ini menjadi hal yang paling menarik menurut gua, karena di sini kita diperlihatkan sisi lemah yang masih dimiliki oleh Elaina. Kita tahu kalau Elaina bukanlah orang yang serba bisa. Mental yang ia miliki juga belum siap untuk menghadapi tragedi sekejam itu. Bisa dibilang ini akan menjadi titik perubahan terbesar dalam hidup Elaina untuk karakter development dirinya. Ya, kira-kira segitu aja yang bisa gua sampaikan tentang hal-hal menarik di episode 9. Bisa dibilang ini menjadi salah satu episode terbaik di anime Majono Tabi. Kira-kira gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang episode ini. Dan ya, kira-kira segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.